Kejutan terjadi lagi oleh Rusia. Financial Times melaporkan, Rusia membentuk armada bayangan untuk menghindari sanksi minyak barat. Menurut FT pada Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022, Moskow diam-diam mengumpulkan armada lebih dari 100 kapal tanker tua. Mengutip konsultan energi Rystad, FT melaporkan Rusia telah menguasai 103 kapal tanker sejak awal tahun, artinya memang jauh-jauh hari Putin telah merencanakannya, baik dengan menggunakan kembali kapal yang sebelumnya terlibat dalam pengangkutan kargo minyak ke dan dari Iran atau Venezuela atau dengan membeli kapal tanker secara langsung. Jadi terbuktilah sudah ramalan pakar ekonomi sebelumnya, bahwa Putin penuh dengan kejutan dan tidak mudah dipacundangi. Meskipun ia melawan hampir seluruh negara-negara barat yang kuat dan kaya raya, Barat melalui negara-negara superkaya G7 telah sepakat memotong harga minyak Rusia, dan perusahaan-perusahaan Barat akan dilarang mengasuransikan atau membiayai kapal yang membawa minyak mentah Rusia kecuali jika minyak tersebut dijual di bawah $60 Amerika Serikat per barel di bawah aturan baru. Namun, Moskow telah menegaskan bahwa mereka tidak berencana menerima keputusan itu. Barat memang meyakini Rusia tidak akan memiliki pilihan karena armada kapal-kapal tersebut telah hampir seabad dikuasai oleh Barat pimpinan Amerika. Kini klaim dan rasa percaya diri itu sedikit goyah melihat fakta Rusia telah menyiapkan permainan dan sejak lama belajar membaca tindak tanduk Barat. Kepala Bank VTB, Andrei Kostin, mengatakan pada Oktober bahwa Rusia telah menghabiskan setidaknya 1 triliun rubel, 16,2 miliar dolar Amerika Serikat, untuk perluasan armada kapal-kapal tanker tersebut. Akhirnya dengan sedikit terlambat, Barat menyadari mereka selalu berada di belakang Rusia dalam hal strategi. Analis Barat menafsirkan, ini berarti bahwa Moskow berinvestasi dalam kapal pengangkut minyak mentah yang sangat besar, VLCC, yang masing-masing dapat menampung sebanyak 2 juta barel minyak mentah, kapal tanker Suezmax, yang masing-masing membawa sebanyak 1 juta barel, dan kapal tanker Aframax, yang menampung masing-masing sebanyak 700.000 barel. Menurut Financial Times Barat, pengamat internasional berkomentar Rusia kemungkinan akan menggunakan armada bayangan kapal tanker minyak tua untuk menjual volume energi yang terus meningkat ke negara-negara seperti India, China, dan Turki yang tidak tunduk pada sanksi UE atau AS dan pembatasan perdagangan lainnya. Pada Sabtu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow tidak berencana mengakui batasan harga yang diberlakukan Barat pada ekspor minyak lintas laut Rusia. Dia menambahkan, pemerintah saat ini sedang melakukan peninjauan situasi. Bahkan juru bicara luar negeri Rusia berkata dengan nada dingin, Barat akan menyesali keputusan mereka. Dan Putin mengatakan Eropa akan seperti ekor serigala yang membeku dan mati kedinginan. Sangat menarik, bagaimana Rusia bertahan menghadapi sanksi-sanksi yang sebenarnya tidak pernah diterapkan terhadap negara manapun di dunia. Dan, di masa depan, analis dapat merasakan, jika perang berakhir dengan kemenangan pihak Barat, dunia tentu masih akan terasa sama, walaupun keniscayaan akan perubahan tetap saja terjadi akibat Barat akan lebih leluasa memaksakan kehendaknya seperti di masa lalu. Sedangkan Rusia pastinya berakhir pacundang. Namun, jika Rusia yang memenangkannya melalui pertaruhan besar perang ekonomi, barangkali Rusia akan menjadi satu-satunya negara yang telah berhasil melawan dominasi dan hegemoni kekuatan seluruh dunia Barat pimpinan Amerika, hanya seorang diri, plus melawan negara-negara superkaya G7 di abad modern. Setelah itu, Barat tidak akan lagi seleluasa dulu, dan sejarah akan ditulis ulang, arahnya akan benar-benar berbelok ke dunia timur. Dunia masih menduga-duga, dan tertuju pada sang Vladimir Putin, langkah dan permainan apalagi yang akan dibuatnya setelah Rusia berhasil lolos dari mekanisme Barat dari pemaksaan pemotongan harga minyaknya.